Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PDTA pengukuran teknik dasar akuisisi yang beranggotakan satu yaitu Mas Rofi Asmi Falah dengan NIM I04170076 dan Mas Raidin Muhammad dengan NIM I041979 dan Abid Irfandianto dengan NIM I04200004. Berikutnya ada Agung Nugroho dengan NIM I04200006 dan Agus Priyatno dengan NIM I04200008 beserta Saldi Ramdhani dengan NIM I04200128. Next. Untuk materi yang pertama yaitu definisi ketentuan dalam pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan mengukur sesuatu untuk menunjukkan nilai yang didapat dari pengukuran. Mengukur besaran fisik yaitu pengukuran dalam dunia fisik yang merupakan suatu kebutuhan keterampilan dasar yang diperlukan oleh para insinyur atau ahli teknik. Hanya terdapat beberapa besaran fisik dasar yang umum digunakan seperti panjang, massa, dan waktu. Besaran yang lain dapat dinyatakan dari 3 besaran umum. Misalnya, kita dapat menyatakan kecepatan mobil yang kita kendarai dalam kilometer per jam atau jarak dibagi waktu, atau berat badan kita, yang mana dalam kenyataannya merupakan besaran gaya gravitasi yang bekerja terhadap badan kita di permukaan bumi. Dalam kilogram, massa dikalikan panjang per kuadrat waktu. Oke, selanjutnya suatu standar prefix telah ditetapkan untuk dipakai dalam menyatakan jumlah hasil pengukuran yang sangat besar dan yang sangat kecil. Hal ini dapat dilihat pada tabel di samping. Contohnya prefix mega dengan simbol alfabet M kapital nilainya dikali 10 pangkat 6. Kemudian alat ukur. Dalam melakukan pengukuran, diperlukan suatu perangkat yang dinamakan alat ukur atau instrumen. Instrumen adalah sesuatu yang digunakan untuk membantu kerja indera untuk melakukan proses pengukuran. Instrumen terdiri dari banyak jenis yang dapat dikelompokkan melalui disiplin kerja atau besaran fisiknya. Di antaranya, alat untuk mengukur dimensi ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer. Alat untuk mengukur massa ada timbangan. Alat untuk mengukur mekanik ada tachometer dan torsimeter. Alat untuk mengukur listrik ada voltmeter, ampermeter, dan jembatan Wheatstone. Kemudian ada alat untuk mengukur suhu ada termometer. Lalu yang kedua yaitu apa itu akurasi dan presisi. Akurasi diambil dari suatu instrumen yang menunjukkan simpangan atau deviasi dari suatu pembacaan input yang diketahui. Akurasi dinyatakan sebagai presentasi pembacaan skala penuh sehingga gauge tekanan 100 kPa akan mempunyai akurasi sebesar 1% dan akurat kurang lebih sebesar 1 kPa terhadap seluruh gauge tersebut. Lalu presisi. Presisi merupakan suatu instrumen akan menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan ulang suatu pembacaan tertentu dengan akurasi yang diketahui. Contohnya yaitu beda antara presisi dan akurasi dengan permisalan pengukuran tegangan sebesar 100 volt dengan alat tertentu. Saat dilakukan pengukuran 4 kali, pembacaan akan menunjukkan nilai 104, 103, 105, dan 105 volt. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa instrumen tidak dapat tergantung pada suatu akurasi yang lebih 5% atau 5 volt. Sedangkan presisinya yaitu sebesar kurang lebih 1% dengan indikasi deviasi dari pembacaan rata 104 volt hanya 1 volt. Nah, ini merupakan hubungan akurasi dan presisi. Jika akurasinya rendah dan presisinya rendah, maka titik targetnya tidak sesuai. Lalu jika akurasinya tinggi dan presisinya rendah, maka target yang di tengah ini tidak kena. Nah, lalu jika akurasinya rendah dan presisinya tinggi,
mungkin agak melenceng dari titik pusat. Lalu ini yang bagus yaitu akurasinya tinggi dan presinya tinggi, yaitu pas di titik pusatnya. Lalu sebab ketiga yaitu calibration. Calibration atau kalibrasi didefinisikan sebagai hubungan antara pengukuran salah satu skala atau akurasi yang ditetapkan dengan suatu peralatan dan pengukuran lain menggunakan cara yang sama tapi dengan alat yang berbeda. Kalibrasi sangat penting karena digunakan untuk memperoleh kesempatan untuk memeriksa instrumen tersebut dengan suatu standar yang diketahui dan untuk mereduksi keeroran dalam akurasi. Lalu ini adalah prosedur dari kalibrasi. Yang pertama yaitu standar primer. Lalu yang kedua yaitu standar sekunder. Lalu yang ketiga yaitu sumber input. Ini contoh dari kalibrasi. Yang pertama yaitu flow meter yang dikalibrasikan dengan cara yang pertama yaitu kan standar primernya yaitu membandingkan dengan fasilitas pengukuran flow dari NIST atau National Institute of Standard and Technology. Yaitu yang kedua yaitu standar sekunder dengan cara membandingkan dengan flow meter lain yang akurasinya diketahui. Lalu yang ketiga yaitu dengan sumber input yang diketahui, yaitu dengan cara mengkalibrasikan langsung dengan suatu pengukuran primer seperti menimbang air dengan jumlah tertentu dalam tangki dan merekam waktu yang diperlukan air untuk mengalir lewat meter tersebut. Ini merupakan manfaat kalibrasi, yaitu dalam perusahaan dan perdagangan. Kalau dalam perusahaan yaitu membandingkan dengan fasilitas pengukuran flow, yaitu bagi perusahaan yaitu untuk pemenuhan kualifikasi persyaratan ISO, meyakinkan hasil pengetesan terhadap output produksi untuk kepentingan pengendalian produksi yang baik, meyakinkan pemecahan alat ukur yang dipakai, traceability of the instrument, dan meyakinkan pembuatan laporan berdasarkan data yang benar. Lalu perdagangan yaitu manfaatnya yaitu meyakinkan keakurasian pengukuran barang yang diperdagangkan atau dijadikan objek transaksi karena telah melalui alat ukur yang terkalibrasi. Lalu yang keempat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang standar unit dalam pengukuran. Satuan ukuran akan memberikan suatu standar sehingga angka-angka dari hasil pengukuran yang kita lakukan dapat mengacu pada hal yang sama. Itu disebut satuan ukuran. Satuan ukuran harus standar. Apa itu yang dimaksud standar? Yaitu sesuai dengan persyaratan yang dibuat oleh lembaga berwenang yang diakui oleh banyak pihak. Biasanya berisi suatu kriteria, metode, atau proses teknis. Oleh karena itu, satuan pengukuran akan memberikan standar atau patokan yang sama dimanapun dan dilakukan oleh siapapun juga. Misalnya pada satuan meter. Satuan meter merupakan satuan standar untuk mengukur panjang. Sistem yang terbaru dan paling banyak digunakan adalah sistem metrik atau sistem SI. Sistem ini menggunakan 10, 100, atau 1000 satuan yang lebih kecil untuk memberikan satuan yang lebih besar. Satuan yang digunakan pada sistem ini adalah meter untuk panjang dan kilogram untuk berat. Misalnya 1 meter sama dengan 100 cm dan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Namun pengukuran non-metrik untuk waktu tidak mengikuti pola ini. Detik adalah dasar untuk pengukuran waktu yang didasarkan pada sistem seksagesimal, yakni 1 menit sama dengan 60 detik dan 1 jam sama dengan 60 menit. Selanjutnya ada dimensi dan unit. Satuan dasar SI dapat dilihat pada tabel. Besaran dasar panjang untuk memiliki nama satuan dasar meter, simbol M. Massa memiliki nama satuan dasar SI kilogram dan memiliki simbol kg. Besaran dasar waktu memiliki nama satuan dasar SI detik, simbol S. Untuk besaran dasar arus listrik memiliki nama satuan dasar SI ampere, memiliki simbol A. Untuk temperatur termodinamika, nama satuan dasar SI Kelvin, simbol K. Jumlah zat, nama satuan dasar mol,
simbol mol. Intensitas cahaya, nama satuan dasar kandela, simbol CD. Besaran dasar ada satuan tambahan yaitu sudut bidang, memiliki nama satuan dasar radial, simbol rad. Untuk sudut ruang, nama satuan dasar stereodial, memiliki simbol SR. 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Satuan turunan adalah satuan turunan dari besaran dasar. Sebagai contoh, luas bidang, nama satuan dasar meter persegi, simbol meter pangkat 2, volume atau isi, nama satuan dasar meter kubik, memiliki simbol meter pangkat 3, kecepatan meter, nama satuan dasar, nama satuan standar meter per detik, simbol meter per sekon, besaran percepatan, memiliki nama satuan dasar meter per kuadrat detik, memiliki simbol meter per sekon kuadrat. Besaran gaya, nama satuan dasar Newton, memiliki simbol Newton, kilogram kali meter per second kuadrat. Untuk besaran tekanan, nama satuan dasar Pascal, memiliki simbol Pascal, Newton per meter kuadrat, kilogram dikali meter kali second kuadrat. Besaran energi atau kerja, nama satuan dasar Joule, simbol Joule, Newton meter, kilogram dikali meter kuadrat per second kuadrat. Besaran daya, nama satuan dasar Watt, simbol Watt, Joule per second, kilogram dikali meter kuadrat per second. Untuk potensi listrik dan tekanan listrik seperti pada tabel. Untuk fraksa satuan standar, fraksa satuan standar merupakan 10 pangkat dimulai dari 10 pangkat 18, 15, 12 sampai ke 10 pangkat min 18. Oke, contoh 1 kg sama dengan 10 pangkat 3 gram atau 1 kg sama dengan 10.000 gram. Lanjut ya. Jadi selanjutnya yaitu sistem pengukuran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu detektor transducer stage, yaitu untuk mendeteksi variabel fisik dan mengerjakan transformasi mekanikal atau elektrikal untuk mengubah sinyal menjadi bentuk lainnya. Secara umum, transducer adalah alat yang mentransformasikan satu efek fisik ke efek lainnya. Kemudian yang kedua yaitu some intermediate stage. Ini tuh yang mengubah sinyal langsung dengan penguatan atau bisa juga dengan filter atau cara lainnya yang sedemikian sehingga tersedia luaran atau output yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, final or terminating stage, yang berlaku untuk mengindikasi atau menunjukkan atau juga merekam variabel yang diukur. Output dapat berupa analog maupun digital. Ini contoh sistem pengukuran. Misal pengukuran sinyal tegangan rendah saat frekuensi rendah dengan tahap pertama yaitu detektor yang mempunyai susunan 2 kawat dan 1 resistor dan dipasang pada terminal yang tepat. Pada tahap kedua yaitu penguatan atau tahapan amplifikasi yang bertujuan untuk mengindikasi atau merekam tegangannya. Dan tahap terakhir yaitu voltmeter atau recorder yang bekerja dalam range tegangan output amplifier. Ini foto ya dari berbentuk pressure gauge. Ini yang pertama ada yang atas itu berbentuk. Ini tuh sebagai detektor transducer stage-nya. Kemudian yang kanan ini gambarnya menunjukkan peningkatan tekanan yang disebabkan oleh pergerakan
dari arah tube itu. Kemudian yang sektor ini, sektor and opinion, itu merupakan modifying state. Kemudian yang pointer and dial merupakan indikatornya. Dan ini nanti tekannya dari bawah. Kemudian ini ada skema dari pengukuran sistem secara umum. Pertama yaitu kita kalibrasi dulu, kemudian masuk ke detektor dan transducer, kemudian ke ini transduce signalnya menuju ke intermediate stage. Kemudian di sini diolah menjadi modified signal, kemudian ke output stage. Ini ada controller, indikator, dan juga recorder. Kemudian dari sana terdapat feedback sinyal untuk mengontrol dan dihasilkan physical variable to be measured, dan kemudian masuk ke input sinyal dan masuk lagi ke detektor dan stage dan berulang kali begitu. Selanjutnya yaitu basic concept in dynamic measurement. Sistem respon ini berlaku pada pengukuran dinamik karena berhubungan dengan perilaku sistem yang mendapatkan input yang berubah-ubah. Oleh karena itu, maka dapat terjadi ketidakpresisian pengukuran sehingga respon sistemnya menjadi buruk atau hasil pengukuran tersebut salah sehingga diperlakukannya kalibrasi dan pengukuran berulang sehingga menemukan hasil yang presisi dan akurat. Untuk itu pada pengukuran dinamik ya seperti contohnya yaitu getaran membutuhkan instrumen yang dapat mengikuti perubahan input terhadap waktu sehingga akhirnya dapat menyatakan perilaku respon sistem. Dan contoh kasus pengukuran dinamis. Yang pertama ada pegas yang ditekan dengan gaya, lalu gaya tersebut dilepaskan, maka akan bergoyang naik turun di sekitar titik keseimbangannya. Kemudian ada termometer. Ini termometer itu tidak langsung pada mengukur suhu tidak langsung mencapai akar 26 derajat ketika mengukur sebuah benda. Tetapi memerlukan waktu supaya alat tersebut dapat memastikan secara pasti hasil pengukuran tersebut. Hal ini juga terpengaruh oleh karakteristik desain dari komponen sistem pengukurannya. Kemudian ada instrumen pengukuran dinamis. Ada zero minus, first minus, and second order system. Instrumen pada pengukuran dinamis yaitu memakai sistem order 0 pertama dan kedua, atau lebih dikenal dengan sistem persamaan diferensial. Itu bisa dilihat ya untuk order yang 0, rumusnya begitu, yang pertama begitu, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem respon. Jadi sistem sendiri yaitu berarti susunan beberapa unsur yang bekerja bersama untuk menghasilkan output dari input yang diberikan. Sedangkan respons yaitu reaksi atau timbal balik atas input yang didapat atau diterima. Jadi secara singkatnya sistem respon itu adalah perubahan perilaku output terhadap input yang diterima. Untuk lebih gampangnya, seperti yang telah dicontohkan di PPT itu terdapat dua alat termometer suhu. Yang kiri itu menggunakan prinsip kerja air raksa, yang kanan itu menggunakan sinar infrared. Nah, perbedaan di antara kedua ini yaitu pada air raksa itu memiliki sistem respon lambat, pada termogan itu memiliki sistem respon cepat. Nah, untuk air raksa ini kenapa responnya lambat? Karena pada saat dia akan mengukur suatu suhu, panas tersebut harus melewati batas-batas dari film resistance, glass wall, dan merkuri. Jadi tidak langsung ke air raksanya sehingga membutuhkan waktu. Sedangkan pada termogan itu sinar laser itu dapat langsung dipantulkan secara cepat dan ditangkap oleh teodolit penangkap sinar inframerah yang diubah ke
gelombang elektromagnetik dan selanjutnya dikonversi ke energi listrik untuk dibaca pada angka pengukuran suhu. Nah, kenapa sistem respon dalam pengukuran itu adalah perubahan perilaku output yang diakibatkan oleh input yang diterima, sehingga menghasilkan nilai pengukuran dengan akurat, presisi, dan tepat hasil dari pengukuran yang dilakukan tersebut. Selanjutnya ada distortion. Distortion atau perubahan adalah perubahan hasil pengukuran yang asli dari suatu benda yang diukur. Dapat dilihat pada contoh berikut. Pada sensor LIDAR tersebut, pengukurannya berubah-ubah setiap detik mungkin ya. Itu dikarenakan ada distorsi. Nah, distorsi ini terjadi karena terdapat error dalam pembacaan hasil pengukuran atau kesalahan tersebut dapat berasal dari hasil pengolahan sistem dari program atau perhitungannya kemudian ditampilkan dalam bentuk angka, atau dapat juga dikarenakan oleh elemen input yang nilainya tidak konstan. Seperti contoh, itu tegangan dan transmisi data pada alat sensor tersebut tidak stabil seperti LIDAR, light detected and ringing, terus ada sensor ultrasonic, terus tracking kamera seperti Intel RealSense. Untuk faktor lingkungan itu semisal kita mengukur suatu intensitas cahaya pada ruangan gelap dan ruangan terang, itu pasti hasilnya akan beda. Itu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu ada impedance matching. Impedance matching adalah hambatan atau gangguan sehingga hasil pengukuran yang didapat tidak sesuai dengan yang asli. Impedance ini berbeda dengan resisten, tetapi memang keduanya memiliki satuan yang sama, yaitu ohm. Untuk potensial yang disajikan pada terminal output itu pada terminal output ini itu ada EAB sama dengan E dikali R per R plus RI, di mana R itu adalah impedance internal dan R itu adalah impedance eksternal. Nah, semisal kita ingin mengirimkan daya dari perangkat ke beban eksternal R, maka daya yang diberikan dapat ditulis P sama dengan E kuadrat AB per R. Lalu untuk EAB ini kita substitusi ke sini, jadilah P sama dengan E kuadrat per R dalam kurung R per R plus RI kuadrat. Lalu didapat hasil akhirnya itu R sama dengan RI. Hal ini berarti daya maksimum dapat ditarik dari perangkat saat impedensi beban eksternal sama dengan impedensi internal, atau keduanya ini cocok. Ini merupakan prinsip penting dari impedance matching pada rangkaian listrik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.